ibu saya pagi-pagi itu saya telepon, Bu, saya ini ada dalam dilema, saya ketua MPR dilantik baru 11 hari, tapi didaulat oleh tokoh-tokoh politik dari kekuatan yang lebih besar itu, supaya saya jadi capres. Ibu saya bilang, Min, dengarkan, itu kursi presiden bukan kaplingmu, itu kapling orang lain. Selamat malam. Bulan Mei seringkali kita ingat terhadap sesuatu yang terjadi pada tahun 98, reformasi. Dan malam ini kami akan menghadirkan seorang tokoh yang sangat identik dengan reformasi tahun 98. Bahkan tokoh ini di tahun 2014, beberapa bulan terakhir ini juga kembali muncul ke permukaan. Siapa lagi kalau bukan Bapak Amin Rais. Bapak, selamat malam. Malam. Gimana Pak, untuk tahun 2014 Bapak mulai ada aktif lagi mungkin Pak seperti tahun-tahun sebelumnya, reformasi 98, Bapak begitu aktif membentuk koalisi-koalisi untuk yang sekarang? Ya, sekarang saya istilahnya turun gunung ya. Turun gunung Sudah dalam lama arti? saya kembali ke home base di Jogja, kemudian ada semacam panggilan ya. Kalau bisa saya urun rembuk, orang Jawa bilang ya sedikit ya usul, sedikit pemikiran, barangkali siapa tahu ada yang bermanfaat gitu ya. Oke, pernah lelah nggak Pak mengamati panggung politik, terutama untuk yang tahun 2014 ini? Ya, saya kira tidak boleh lelah kita Mbak ya. Selama masih bernafas, sehat, kalau bisa ada manfaat lah ya. Sejauh kita bisa ya. Oke. Jadi sekarang saya sudah alhamdulillah 70 tahun lebih dan masih bisa mengamati ala kadarnya dan kadang-kadang masih diundang seminar, kadang-kadang khutbah, kadang-kadang kasih pengajian. Baik, kami akan memperlihatkan kembali seorang Amin Rais itu mungkin agak sedikit flashback ke belakang ya Pak ya, di profil berikut ini. Nama Profesor Dr. Muhammad Amin Rais mulai mencuat ke kancah perpolitikan Indonesia pada saat-saat terakhir pemerintahan Presiden Soeharto sebagai salah satu orang yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah Orde Baru. Pada awal bergulirnya reformasi, lelaki kelahiran Solo, Jawa Tengah 26 April 1944 ini didaulat berbagai kalangan aktivis sebagai Bapak Reformasi. Ia menonjol lewat pernyataan-pernyataannya yang cerdas dan keras ketika itu. Sehingga doktor ilmu politik ini juga berperan besar seputar proses reformasi yang menjatuhkan kekuasaan Presiden kedua Republik Indonesia saat itu, Soeharto. Sebelum berkecimpung dalam dunia politik praktis, suami dari Kusnastriati Sri Rahayu ini mengabdikan dirinya sebagai guru besar di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Kepiawaiannya berpolitik tersebut tatkala ia mampu menggalang partai-partai berbasis Islam membentuk Poros Tengah pada awal reformasi 1999. Poros Tengah yang dimotori Amin Rais berhasil mengubah konstelasi politik nasional secara signifikan, serta berhasil meredam kemungkinan terjadinya kericuhan antara dua kekuatan, yakni pendukung Megawati dengan B.J. Habibie yang kala itu berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa. Amin Rais yang pernah menjabat sebagai Ketua MPR periode 1999 hingga 2004 ini juga dijuluki The Kingmaker. Ini merujuk pada peran besarnya dalam menentukan jabatan presiden pada sidang umum MPR tahun 1999 dan sidang istimewa tahun 2001. Tidak hanya itu, ia juga mendeklarasikan Partai Amanat Nasional ketika partai-partai politik dihidupkan lagi pada masa pemerintahan Presiden Habibie. Ia juga menjabat sebagai Ketua Umum PAN dari saat PAN berdiri hingga tahun 2005. Itu tahun 98, mungkin tahunnya Amin Rais mungkin ya Pak ya, karena pemberitaan itu Amin Rais. Ya, Gitu. ya, betul ya. Sekarang ini kan lagi hangat-hangatnya Pilpres, kemarin Pileg kita sudah juga. Perolehan PAN itu kemarin sekitar 7% ya Pak ya? 7,5 ya. 7,5. Ini kalau boleh tanya nih Pak, puas nggak Pak Amin Rais? Dulu kan sederhana, dulu PDIP, Golkar, PKB, P3, PAN, itu 5 besar.
Nah, ada Partai Keadilan, ada Partai Bulan Bintang, ada partai-partai kecil ya. Tapi sekarang ini sudah lain sekali. Tapi Mbak, yang saya betul-betul concern selama reformasi ini, perkembangan yang saya prihatin itu adalah bahwa pemilik modal itu sudah mulai mendikte politik ya. Ini yang sebenarnya tidak boleh ya. Jadi Mendikte dalam arti? ya mereka juga membuat partai, mereka mempengaruhi publik opini, mereka memegang media massa elektronika, mereka punya media massa cetak, mereka punya R&D yang lebih canggih gitu ya. Jadi ini perubahan-perubahan yang mungkin tidak pernah kita bayangkan ya. Jadi kalau ada dua kekuatan politik ekonomi bergabung, itu rakyat yang kecil yang tertindas ya. Baik. Tapi kalau terpisah itu politik masih bisa mengkontrol ya jalannya ekonomi yang tidak adil itu lewat undang-undang, lewat segala macam peraturan Baik. dan lain. Tapi kalau sudah kawin ya, pengusaha kawin, itu artinya nasib rakyat kecil agak berapi gitu kira-kira. Baik, Ya. Pak Amin, kita melihat ada beberapa artikel yang akan dikonfirmasi ke Ya, Pak ya. Amin Rais. Kita Boleh. lihat artikel yang pertama. Amin Rais bantah koalisi Indonesia Raya akan dikomando Gerindra. Ada penjelasannya, Pak? Jadi gini Mbak, saya satu ketika mengambil wudhu mau sholat asar, sama diundang ke Cikini ya, di rumahnya Pak Asimning itu dengan beberapa kelompok dai ya. Ada Ustadz Bakhtiar Nasir, ada Kiai Ridwan ya, Khalil Ridwan ya. Mereka itu betul-betul dai, bukan politisi ya. Kemudian mereka mengundang yang katanya dulu itu poros tengah ya. Kemudian tiba-tiba saya punya pikiran poros tengah diulangi itu tidak lucu ya. Karena kejadian di dunia ini itu bersifat ain malah, hanya sekali dan unik. Tidak mungkin diputar kembali, itu menggantang asal, tidak mungkin ya. Dan saya mengatakan, saya akan usulkan bagaimana kalau Partai Islam yang 32% ini bergabung, ya bukan bersatu nggak mungkin, bergabung ya. Bergabung, kemudian sepakati apa yang akan diperjuangkan itu, terutama kembali ke Pancasila, Ya. kembali ke Undang-Undang 45 itu lebih dari cukup. Cuma pasal 33 ya. Baik. Kalau sudah, kemudian tinggal mencari sayap nasionalis gitu. Dan waktu itu wah kalau poros tengah sudah kuno. Bagaimana kalau kelompok Islam yang 32% ini dari sayap nasionalis, saya berpikir kelompok poros merah putih kurang menggigit. Poros Garuda Pancasila, ya Garuda Dadaku itu kan PSSI ya. Kemudian poros Bhinneka Tunggal Ika. Terus saya ingat mengapa tidak Indonesia Raya? Karena lagu kebangsaan kita itu Indonesia Raya ya. Kemudian National Anthem itu kan satu Led Star juga ya, bintang pembimbing kita punya lagu kebangsaan. Kemudian Indonesia Raya itu disebut 7 kali ya. Ya, bangunlah jiwa untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka Indonesia Raya dan untuk Indonesia Raya. Jadi Indonesia Raya ini saya kira bisa merangkul semuanya gitu. Nah dalam pikiran saya, tapi kemudian saya dituduh macam-macam ya, wah Amin Rais macam-macam. Iya banyak juga Pak politisi yang mencibir ya, banyak terobosan juga. Pak Amin Rais ya, ini. Jadi maksud saya ini, sekarang kita tantang, ayo kita kompetisi patriotisme, kita kompetisi nasionalisme, buat Jokowi-nomics ya, buat Prabowo-nomics, buat Abu Rizal-nomics ya. Mau diapakan negeri ini yang sudah demikian dikuasai oleh asing di hampir semua bidang ekonomi ya. Jadi maksud saya supaya tokoh-tokoh besar ini itu menjelentrehkan, mengekspos apa yang dikerjakan, bukan sekedar kesepakatan integritas ya dan lain-lain, tapi lebih dari itu apa yang mau dikerjakan. Ada cibiran juga ini ya. Pak Amin Rais mungkin harus dijawab bahwa ini salah satu upaya Pak Amin Rais untuk memuluskan jalan Pak Hatta Rajasa. No ya. Kalau caranya begitu kan saya ini orang terus terang ya. Memang kadang-kadang orang sudah curiga dulu ya. Jadi menurut saya itu kalau partai-partai Islam ini ya, kemudian bahkan ulama NU, Muhammadiyah, ulama PKS dan lainnya juga urun rembuk, nanti kan akan kelihatan primus inter pares-nya ya. Siapa yang paling pantas ya. Karena kemudian saya mengingatkan ya, saudara-saudara, kita ini kan punya acuan ya. Acuan kitab suci itu bertubi-tubi mengatakan
kalau kamu bercerai-berai, kamu pasti akan gagal dan mati angin. Wa tadhabari hukum, kata Al-Quran. Ya. Dan acuan logika, ya, itu united we stand, divided we fall. Ya, itu jelas. Ya. Kemudian acuan tarikhnya pun dalam sejarah itu semua yang pecah nggak mungkin berhasil. Nah, sehingga menurut saya sudah cukuplah dalil-dalil itu, kemudian rembuk dulu di antara partai kelas papan menengah ini, ya, kemudian bicara dengan mereka, mengajak kompetisi nasionalisme. Baik, nanti setelah jeda kami kembali saat lagi. Ternyata dia, maaf ya, disetir gitu loh, ya. Bapak melihat ada setir Iya, itu? jelas sekali, ya. Ada artikel berikutnya, mungkin kita baca bersama-sama ya Pak ya. Baik, Amin Rais _2, kita cari presiden yang bukan hanya tebar pesona. Amin Rais _2, blunder luar biasa, Jokowi temui Dubes AS. Ya. Apa ini Pak? Bapak kok nampaknya agak kurang sejalan dengan apa yang dilakukan Pak Jokowi. Ini juga nih, duet Jokowi-Hatta mirip Soekarno-Hatta di satu sisi. Itu dulu ya, jadi. Iya. Ini Juli 2013 gitu. Jadi itu yang dulu ya. Iya. Jadi ada beberapa pernyataan Pak Amin Rais yang agak berbeda-beda begitu Pak. Iya. Jadi yang Jokowi-Hatta mirip Soekarno-Hatta itu, nanti kita tanyakan Mas Fazrul dan Mas Hanta. Ya, nanti kita ada panelis juga. Beliau ini kan juga pengamat politik ya. Baik. Jadi menurut saya itu mungkin katakanlah Jokowi ini solidarity maker, ya, pandai tebar pesona, pandai belusuan, merangkul rakyat, ya. Nah, mungkin administratornya itu rambut perak ini, Mas Hatta ini. Waktu itu kan ada suasana itu, ya. Tapi itu pun saya mengatakan yang penting itu buat apa jadi pemimpin nasional kalau pasal 33 ditendang masuk ke kotak, ya. Kemudian yang berjalan ini neolib pasar gitu. Mbak, ini aneh sekali Mbak, kita ini dicekokin oleh media massa, yang kita cari adalah presiden yang market friendly, ya, yang ramah pada pasar. Padahal hukum pasar itu yang kuat industri yang kecil, yang gede nendang yang lemah, itu kan pasar. Jadi karena kita sudah tercipta market friendly, disangkanya itu kan anti rakyat Mbak, market friendly itu bukan people friendly. Nah, kemudian belakangan saya melihat, wah, ini kalau Mas Jokowi ini sepertinya akan meneruskan yang dulu itu. Yang dulu yang? Ya, Bu Mega, ya. Itu menurut saya itu ada beberapa catatan. Mudah-mudahan saya itu masa lalu, ya. Tapi catatan jangan sampai ada R&D, risk and discharge. Ya. Kontrak hitam, hutangnya ratusan triliun, diputihkan. Ya. Bapak kekhawatirannya kalau Pak Jokowi naik ada itu lagi. Kedua, gitu. misalnya kapal tanker Pertamina, 2 itu dijual. Sekarang kita menyewa dari yang kita jual. Padahal itu nggak salah kok dijual. Ya. Baik. Ada yang ketiga Pak? Ya, ada Indosat, itu hasil kerja dari anak-anak bangsa. Submarine cable-nya itu sampai ke Inggris. Ya. Terus kemudian kita punya pesawat palapa di atas Papua itu untuk mendapatkan coupling di udara itu kita roadshow ke Eropa, ke Amerika, dan kita jual, ya, dengan harga 8 triliun. Ya. Nah, kemudian juga misalnya gas tangguh dijual flat 30 tahun ke luar negeri. Yang seperti ini itu pertanda bahwa kita tidak akan pernah bangkit. Sekaligus mengapa itu Pak Amin pernah mengatakan duet Jokowi-Hatta mirip Soekarno-Hatta, ini kan seakan-akan Bapak ingin memasangkan Jokowi dan Hatta. Enggak, waktu itu belum kelihatan ini ya, karena kan sepertinya masih mau berdiri sendiri gitu. Tapi sekarang ini ternyata dia, maaf ya, disetir gitu loh, ya. Bapak melihat ada setir itu? Jelas sekali ya, kemudian diajak Bu Mega menemui Robert Blake di rumahnya pengusaha yang namanya Yakob Sutoyo gitu. Menurut saya ini sama sekali melanggar kaidah diplomatik. Ya. Kalau diplomat Amerika itu sowan, ya, kemarin presiden itu bagus. Tapi kalau kita sowan ke sana di rumah pengusaha, itu pelajaran diplomasi saya yang saya geluti sejak mahasiswa itu nggak bisa sama sekali. Satu peristiwa bisa langsung mempengaruhi perasaan Bapak, Pak? Mbak, jadi apakah ini minta izin, minta green light dari Washington, ya,
tolong deh Washington, ya mesti semua itu kan ada udang di balik tepungnya, ya. Tidak ada satu pekerjaan, tidak ada hanya untuk melatih Jokowi untuk supaya ada pengalaman internasional, ya itu bolehlah. Ya. Tetapi pengamat UI itu juga mengatakan lebih dari saya, ya blunder lah. Kita langsung melihat ke yang berikutnya lagi ya Pak ya, ada beberapa slide yang ingin kami perlihatkan. Ini Amin Rais kecewa jika PDIP lakukan koalisi ramping. Kenapa kecewa Pak? Jadi sebenarnya saya nggak kecewa, itu kata wartawan. Ya. Saya mengatakan begini, kalau koalisi ramping itu kurang merangkul segenap elemen anak bangsa itu ya. Karena ramping itu ada bahayanya juga. Kalau koalisi ramping ini bisa menang, ya, dia akan menentukan arah Indonesia ini dengan kerampingannya itu, ya. Mungkin yang lain jadi penonton itu. Bahkan kalau saya mengatakan boleh koalisi ramping, tapi ketika menang itu rangkulah ya semua kekuatan itu. Kemudian jangan saya meninggalkan yang minoritas, meninggalkan satu pun agama dan lain. Tapi ya itulah betul-betul Bhinneka Tunggal Ika itu. Ya. Baik. Kekhawatiran yang paling besar dari koalisi ramping itu apa Pak? Pertama yaitu akan menciut gitu ya, akan menciut itu. Kecuali kalau ramping boleh ya, tapi tolong dalam manual katakanlah 520 halaman itu apa yang akan dikerjakan itu. Dikerjakan betul-betul untuk bangsa. Baik. Ya silahkan yang ramping itu ya. Baik. Nanti bisa dicek dalam perjalanan setahun 2 tahun loh kok nggak cocok dengan komitmennya. Jadi boleh dikritik terbuka lah saya kira. Ya. Belum tentu juga koalisi yang gendut juga melaksanakan sama apa saja, yang diinginkan sama gitu saja. ya. Karena itu Mbak, Baik. saya tuh ngomong sama beberapa teman itu, jangan seperti kemarin ya, tanpa menghormat saya pada Pak SBY, itu kata koalisi kan ada fakta integritas ya. Artinya jangan di tengah jalan menjaga hanya itu loh ya, jangan kesepakatan integritas itu. Tapi maksud saya ada yang lebih menukik bottom line ya, yaitu apa yang dikerjakan. Kerjakan itu ya tadi itu ada guidance nama ideologi negara Pancasila dan pembukaan Undang Dasar plus pasal 33, 34 lebih dari cukup. Nggak usah ke fikih dan lain-lain ya. Baik, ini ada Mas Fajrul Rahman dan juga ada Mas Hanta Yudaya. Ini setelah jeda kami kembali saat lagi. Pak Amin Rais ini nggak ada matinya lah kalau pakai istilahnya Kagak ada matinya. Komselnya. Nggak ada matinya. Dari Mei 98 sampai dengan 2014. Ini ada Mas Fajrul Rahman dan juga ada Mas Hanta Yudaya. Kita ingat tahun 98, Pak Amin Rais berada di garda yang paling depan ya. Untuk tahun 2014 ini sudah saatnya Pak Amin melakukan hal serupa atau gimana? Mas Fajrul mungkin ada analisa. Pak Amin Rais ini nggak ada matinya lah kalau pakai istilahnya Kagak ada matinya. Komselnya. Nggak ada matinya. Dari Mei 98 sampai dengan 2014. Jadi beliau bersinar di Mei 98, kemudian pada poros tengah, terus kemudian sekarang pada Pilpres 2014. Tapi memang ada penurunan kekuatan politik. Khusus untuk Pak Amin Pak ya? Amin Rais. Baik. Kalau pada masa Mei 98, beliau satu-satunya bintang terang di dalam politik Indonesia. Apapun yang beliau katakan, apapun yang beliau perbuat, itu seolah-olah bahwa kapal Republik Indonesia itu bisa ke kiri dan bisa ke kanan oleh Amin Rais. Sampai juga pada waktu poros tengah. Tetapi sekarang ini sentuhan kekuatan politiknya sudah mulai, menurut saya. Mungkin juga karena sudah mulai beliau tidak terlalu turun lagi dalam kehidupan politik. Nah, jadi kalau kita mau mengurut, Pak Amin Rais ini adalah seorang kingmaker sebenarnya dengan kekuatan politik penuh di masa lalu, dan pada saat sekarang menurut saya posisi beliau adalah seorang guru bangsa sebenarnya. Cuma memang ketika beliau masih menyentuh ruang-ruang politik praktis, nah di situ orang ada yang merasa terganggu dan apa. Karena itu menurut saya lebih baik memang beliau menjadi guru bangsa. Guru bangsa saja ya. Daripada memang masuk ke dalam koalisi-koalisi yang kadang-kadang memang membuat rakyat agak. Jadi kalau saya begini Mbak ya, saya bisa ini jujur saya tutup mata, tutup telinga ya. Siapapun yang menangkan kompetisi nasionalisme, patriotisme,
bisa merubah wajah ekonomi negeri kita ini jadi lebih merdeka, katakanlah seperti Venezuela atau seperti Bolivia atau seperti Argentina, sama saja ya, itu yang saya kira akan punya peluang memperbaiki negeri ini. Dan jangan pernah punya mental inferior menghadapi asing itu. Ada, kita punya tokoh seperti itu, Pak? Ya, menurut saya Bung Karno dulu kan mengatakan kamu jangan punya 2014, middle body Pak. heads complex ya. Kamu jangan jadi bangsa tempe, jangan bangsa kodok gitu. Waktu Bung Karno memang marah betul ya, karena mungkin bangsa yang besar ini untuk berdiri dari kaki sendiri itu kadang-kadang masih bisa ya sawo matang seperti kita, rambut hitam bisa hebat. Yang bisa kan kulit putih, rambut mata neker Dari beberapa tokoh di 2014 ini, ada nggak yang menyerupai dengan? Nah, makanya saya katakan ya, ini saya tutup mata, silahkan kompetisi. Ini tinggal 2 bulan sedikit lagi, masing-masing capres itu gelar di atas meja supaya rakyat tidak salah pilih, gitu, karena ini 5 tahun yang akan datang, Mbak, kita pertaruhkan. Bismillah, saya 3 yang maju itu anak-anak bangsa sendiri, cuma ya tadi itu, kembali ke ideologi negara, kembali ke konstitusi, pegang keadilan sosial, pegang sila kedua yaitu kemanusiaan adil dan beradab, pegang sila kelima keadilan sosial berbangsa Indonesia, itu cocok dengan kitab suci. Ya, siapa yang menang itu insya Allah yang akan dipilih rakyat. Baik, dan, ya. Mas Hanta, sesuai apa yang dikatakan oleh Pak Amin Rais, dan apakah tokoh itu sudah ada di Indonesia saat ini untuk 2014? Ya, karena kita beda dengan 99 ya, karena pada saat itu bukan pemilihan secara langsung, di saat ini 185 juta pemilih yang menentukan. Ada pelajaran yang menarik menurut saya dari seorang Amin Rais adalah berani melawan arus. Dan hari ini 2014, harus kita akui begitu arus kuat mendukung Jokowi. Dan Amin Rais lagi-lagi di luar konteks tadi itu, berani paling tidak, menurut saya bagian dari hal yang positif, tapi mengajak, mendidik publik, mendidik pemilih untuk memilih pemimpin sebelum dipilih. Mari kita tanda petik kuliti, kita bedah, kita buka rekam jejaknya, dan itu sebenarnya membantu pemilih. Kalau kita ingin menggunakan dalam perspektif lebih positif apa yang dilakukan oleh Pak Amin sebagai guru bangsa tadi. Baik, ada artikel berikutnya mungkin kita baca bersama-sama ya Pak ya. Bawaslu .2, caleg lolos ke Senayan main politik uang. Saya mengambil kesimpulan pemilu terakhir ini yang keempat, ini luar biasa. Karena apa? Karena para caleg itu langsung menusuk ke jantung calon pemilih itu ya. Dengan apa? Ya tentu dengan uang ya. Mas Fajrul, banyak sekali temuan-temuan yang terjadi dengan politik uang, tapi yang lemah memang penegakan hukumnya. Jadi kalau kita bercermin selama 16 tahun, kita sudah membentuk sejumlah lembaga-lembaga hukum, kita membuat peraturan, tapi budaya hukum dan penegakan hukumnya ini yang masih lemah. Kami masih memiliki 2 segmen lagi dengan Pak Amin Rais. Saat lagi kami kembali. Pak Amin mengatakan, Mas Amin, Anda terlambat datang. Kami sepakat setelah kami minta Pak Wiranto tidak sanggup, Pak Akbar nggak sanggup, dan lain-lain nggak sanggup. Ya udah, kami sepakat Anda besok maju menjadi capres di MPR. Pak Habibie, saya tidak dikenang sejarah sebagai orang yang belok di tikungan. Ada sesuatu yang baru mungkin Pak? Ya, jadi sedikit ini menguak sejarah ya. Jadi ketika Pak Habibie pidato bertanggung jawabnya itu ditolak, ya, itu kan malam hari ada rapat di sana, ya. Jadi Pak Habibie itu menghadirkan Golkar, urusan daerah golongan, fraksi TNI Polri, P3, PAN, Partai Keadilan, ya, dan lain-lain. Itu kira-kira 78%. Ya. Begitu Pak Habibie mengatakan, Mas Amin, Anda terlambat datang. Kami sepakat setelah kami minta Pak Wiranto tidak sanggup, Pak Akbar nggak sanggup, dan lain-lain nggak sanggup. Ya udah, kami sepakat Anda besok maju menjadi capres di MPR. Jadi ini ada permintaan kita semua. Pak Habibie, saya tidak dikenang sejarah sebagai orang yang belok di tikungan. Ya. Poros Tengah sudah bulat mencalonkan Gus Dur. Gitu. Kemudian saya tidak ingin menguak
luka lama ya. Karena saya tahu dalam sejarah umat Islam itu selalu dulu Masyumi dan NU itu selalu sepertinya sama, tapi begitu titik kritis kadang-kadang NU ditinggal ya. Nah, saya tidak mau terulang. Alangkah beratnya kalau saya sampai usulan itu saya terima. Kemudian tapi saya dipaksa, bahkan Mas Dawa, Mas Sasono, Mas Amin soal pesantren kita mengertikan. Yang diminta bukan Gus Dur tapi Anda. Udahlah, saya punya ibu yang harus saya minta. Ibu saya pagi-pagi itu saya telepon, Bu, saya ini ada dalam dilema, saya ketua MPR dilantik baru 11 hari, tapi didaulat oleh tokoh-tokoh politik dari kekuatan yang lebih besar itu, supaya saya jadi capres. Ibu saya bilang, Min, dengarkan, itu kursi presiden bukan kaplingmu, itu kapling orang lain. Selesaikan tugas 5 tahun, bismillah, kamu selamat. Gitu loh. Nah jadi itu sebabnya ya, sesungguhnya kalau saya mau itu WCW saya jadi presiden setelah Pak Habibie itu ya, setelah Bu Mega itu ya. Tetapi saya punya pertimbangan keagamaan yang namanya amanah harus diselesaikan. Saya juga mengingat ukhuwah lebih penting dan lain-lain gitu. Tapi ada yang saya ingin tambahkan. Dari penjelasan Pak Amin Rais tadi, dan saya sudah pernah mendengar sebelumnya soal tidak mengambil 99, di situ yang saya menyesalkan Pak Amin Rais. Ada kaitan dengan ini, ada cerita lucu yang ingin saya klarifikasi ke Pak Amin. Saya sering dengar juga, sebenarnya Pak Amin mau sebenarnya, tapi menunggu Gus Dur. Jadi tujuannya gaya komunikasi politik orang Jawa yang pernah saya baca juga. Amin Rais, ayo Gus Dur yang maju. Berharap sebenarnya Gus Dur jawab begini saja, jangan saya, Mas Amin aja yang maju. Ternyata Gus Dur ngambil itu ternyata. Iya Pak, ada ini harus klarifikasi kan? Betul nggak Pak? Enggak. Tapi cerita itu logis ya, karena orang Melayu kan nggak mau duduk di Iya, depan, iya. dipersilakan. Ternyata mau, Gus Dur mau ya. gitu. Kalau kita punya tamu saja, tamunya lapar toh, masa makan di sini ya enggak, padahal sedang lapar ya. Jadi saya kira, tapi itu enggak seperti itu Mas ya. Saya pura-pura tidak, itu enggak saya kiranya. Ya. Itu tapi cerita itu beredar ya Mas. Ini sekarang saya buka sekalian ya. Ini tidak ada di koran nih ya. Jadi waktu itu kita akan berkumpul ya. Kemudian waktu itu Gus Dur insya Allah presiden. Saya MPR. Kemudian Akbar Tanjung itu ketua DPR. Ya. Gus Dur mantan PBNU, saya mantan PP Muhammadiyah, Pak Akbar Tanjung mantan PBHMI. Ya. Kemudian waktu itu Pak Hamzahas bilang, Mas Amin, jadi saya dapat apa? Saya wapres dong. Gitu loh. Ini perbincangannya real ya Pak? Iya. Pak Hamzah, kalau Pak Hamzah itu jadi wapres dan kita bisa, karena di MPR bisa kita atur semuanya, nanti apa kata dunia, ya, apa kata dunia, wah kok ijo royo-royo gitu. Padahal Bu Mega ini 33%. Jadi udahlah Pak Hamzah, ini ketika kita berikan Bu Megawati gitu. Terus kemudian dia ngotot pemilihan, akhirnya pemilihan. Ya, pemilihan, tapi waktu itu memang saya tahu pasti Bu Mega yang menang. Ya. Jadi Bu Mega itu akhirnya tidak dihadiahi tapi dipilih ya, lebih kuat lagi ya. Jadi waktu itu Mas memang itu ceritanya ya. Jadi andai kata misalnya kita ini awut-awutan itu bisa loh ya. Gus Dur presiden, saya ketua MPR, Pak Akbar ketua DPR, Pak Hamzahas wakil presiden. Ini kan apa kata dunia tadi itu yang betul ya. Nah, jadi itu saya yang menolak paling awal. Ya. Jangan begitu. MPR bisa kita atur, Pak Amin. Kelihatan pada waktu itu Pak Amin Rais begitu berkuasanya coba. Sampai pengaturan untuk pemimpin negara saja beliau ikut. Walaupun memang di kalangan banyak teman kemudian ketika Pak Amin Rais juga ketika Gus Dur diturunkan kan Pak Amin Rais diduga berada di balik itu. Saya waktu itu memang cukup menyesalkan juga Pak Amin Rais karena orang yang didukung penuh oleh Pak Amin Rais kemudian akhirnya diturunkan. Seperti ada kesan kingmaker sekaligus kingbreaker begitu. Lalu Ibu Mega naik. Lalu Ibu Mega tadi di catatan kritis juga oleh Pak Amin setelah itu. Betul. Tapi sesungguhnya Pak Mas Fazrul ya. Dan Mas Hanta, jadi sesungguhnya saya itu kan silaturahim ke tempat Gus Dur. Ya. Jadi Gus Dur didampingi oleh Pak Matur Abdul Jalil almarhum dan Pak Ali Shihab. Ya. Saya membawa Pak Ade sama Mas Hatta waktu itu. Ya. Gus, yang tahu peta Senayan itu saya.
Ya. Nah ini DPR sudah melayangkan peringatan pertama. Ya. Insya Allah Gus, Anda tidak pernah akan dibawa ke istana istimewa asalkan Anda tidak lagi misalnya memberikan pernyataan yang mengguncangkan. Ya. Dia kan mengatakan ya misalnya bendera Papua itu boleh berjajar asal lebih kecil gitu. Kemudian mengarah kepada referendum Aceh dan lain-lain Ya. gitu. Gus itu tidak boleh gitu. Kemudian juga makanya keep silent lah gitu. Karena ekonomi akan berjalan ya nggak usah intervensi akan jalan itu insya Allah aman gitu. Saking yakinnya waktu itu kemudian Gus Dur yaudah Mas Amin terima kasih. Kemudian beliau bersiul Bengawan Solo, bersiul ya. Bersiul ya udah ikhlas itu. Bismillah. Nah, kemudian ada lagi ya, kemudian jadi gini Mbak, masa seorang Amin Rais bisa mendikte 700 anggota MPR yang pintar-pintar itu kan nggak betul ya. Masa semua jadi yes man saya. Tapi saya mengatakan bahwa kalau hati-hati insya Allah saya bisa mengatur supaya tidak terjadi memorandum kedua. Kalau memorandum kedua itu sudah tidak bisa pasti sidang istimewa. Ya. Baik. Nah jadi I have done my best. Cuma orang taunya, wah Amin Rais seperti nyanyian dangdut. Kamu memulai, kamu juga mengakhiri. Sebenarnya itu nggak betul ya. Itu nggak betul itu. Baik. Wasekjen PDIP _2 Amin Rais penyebab reformasi terseok-seok. Bapak dituduh juga untuk ini. Baik. Bapak itu nama Amin Rais memang sangat identik dengan reformasi ya. Iya. Dan ini ada slide artikel yang kami ingin perlihatkan. SBY akui Amin Rais sebagai bapak reformasi. Ya, tadi Sepakat dengan itu Pak? yang mengakui kan malah mahasiswa. Ya. Jadi tadi itu ada mahasiswa dari IPB, ITB, UI mengangkat saya itu. Ya. Jadi tentu Mbak saya tidak pernah ingin jadi tokoh reformasi atau lokomotif atau bapak. Ya saya mengajar dianggap tokoh reformasi ya alhamdulillah tidak, ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi diakui juga nggak apa-apa, nggak diakui ya nggak apa-apa gitu ya. Buat orang yang sudah tahu hakikat kehidupan itu ya, yang penting pengakuan dari atas itu loh ya. Ada lagi yang di sisi lain mengkritisi prestasi reformasi juga di slide artikel berikut ini. Saya bacakan ya Pak, Wasekjen PDIP _2 Amin Rais penyebab reformasi terseok-seok. Bapak dituduh juga untuk ini. Iya nggak apa-apa gitu ya. Jadi kadang-kadang saya ketemu bapak-bapak tokoh nasional. Mas Amin, Anda ini menghancurkan bangsa kita Mas Amin. Ada apa Pak? Dengan amandemen Undang Dasar itu. Ini Undang Dasar apa-apaan ini? Jadi neolib. Bapak sudah baca pasal 33. Sudah, bener? Bener. Bapak bohong lagi gitu. Pak, saya di luar kepala hafal Pak. Ayat 4 itu yang diinjeksikan saya di Ketua MPR berbunyi, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, sustainable, ya, berwawasan lingkungan, ya, dan kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pak, jadi sekarang ini Undang Dasar dimasukkan ke peti es yang berjalan tidak ada sangkut pautnya dengan ini. Oh itu saya kurang baca. Salah lagi berarti ya. Gitu, ya. Nah jadi baik. malah mengatakan ini Amin Rais itu nggak ada integritas sama gue haja orang Nabi aja. Ya. Tapi maksud saya Mbak, selama saya masih hidup ini ya saya akan memberikan ya pemikiran-pemikiran, kadang-kadang dimengerti benar, kadang-kadang malah dicurigai nggak ada masalah. Baik, ada komentar peran Pak Amin Rais betul nggak yang membuat reformasi terseok-seok? Mas Ya, Hanta? satu ya yang mungkin saya ingin, selain saya menyayangkan kenapa Pak Amin tidak mengambil kesempatan tadi, mungkin ragu kalau kita berdiskusi, keraguannya berakhir Pak Amin tidak mengambil. Yang kedua, amandemen sudah dikawal oleh Pak Amin dan kawan-kawan. Nah, di bawah Undang-Undang Dasar itu, mestinya harusnya ada penataan lagi sistem politik kita melalui undang-undang. Saya menulis buku Presidensialisme Setengah Hati dan Pak Amin juga membuat kata pengantar saat itu. Dan
satu yang mungkin kalau tidak terlambat, Pak Amin sebagai guru bangsa, semetakan bukan sekedar PAN, levelnya sudah lewat bagi seorang Amin Rais sebagai politisi, adalah mengumpulkan para petinggi-petinggi partai itu, mendesain ulang sistem politik kita, bagaimana sistem pemilu kita, bagaimana sistem kepartaian kita, bagaimana cara kita berdemokrasi, lembaga kepresidenan, kementerian negara itu dibahas secara komprehensif, tidak terpisah-pisah seperti saat ini. Oke. Nah itu yang buat mungkin menurut saya terseok-seok itu. Kenapa Pak Amin tidak melakukan itu? Satu lagi, saya ingin titip ini kesempatan yang baik, yang masih mengganjal saya ke Pak Amin, kesempatan mengklarifikasi. Dulu Pak Amin mengkritik Pak SBY soal ada dana kampanye kalau tidak salah. Cukup ramai, saya mengikuti betul saling membaca buku-buku pemikiran Pak Amin. Saat itu tiba-tiba ada pertemuan Pak Amin dan Pak SBY, singkat kalau tidak saya 30 menit, selesai. Boleh tidak Pak Amin membagi, mengapa selesai dengan hanya 30 menit itu? Apa pembicaraan dengan SBY pada saat itu? Jadi begini, saya kan masukkan Quran, ya. Amin Rais menerima bantuan kampanye melebihi aturan, karena aturan 100 juta, tapi waktu Rahmin Dahuri memberi 200 juta itu, karena itu ini gratifikasi. Gitu. Nah saya kemudian saya agak marah itu, loh saya cuma gitu saja mau dipermasalahkan, padahal majalah Tempo, harian Tempo dan lain itu nyata-nyata itu seluruh penyumbang partai-partai yang lain itu fiksi Mbak ya. Misalnya PT Garuda Sakti gitu menyumbang sekian miliar ke partai A gitu. Ketika dicek itu misalnya itu cuma tempat salon dulu ya, tukang potong rambut dulu ya. Itu ada banyak, Tempo itu kan ada beberapa dosen itu. Dibiarkan, tapi ketika saya dapat itu mau diledakkan, sehingga saya tidak buang waktu, saya datang ke KPK. Saya datang ke sini mau menjelaskan duduk masalahnya itu. Ya. Kemudian supaya ada saksi, saya mengajak Data Dibowo dan Zulkifli Hasan. Ya. Nah kemudian waktu itu memang ada semacam opini gitu bahwa Pak SBY itu dengan kasus itu memojokkan saya. Gitu. Ya. Kemudian saya dihubungi oleh seorang ajudan itu, Pak Amin mau bertemu dengan Pak SBY. Gitu. Saya mau, tapi di tempat yang netral. Gitu. Ke Cikias tidak mungkin, ke Wisma Negara tidak mungkin. Gitu. Pokoknya netral. Gitu. Saya pagi-pagi naik pesawat, dijemput. Kemudian karena Pak SBY itu mau pergi ke Malaysia atau kemana itu di situ itu. Di mana? Di Halim. Ya. Di Halim sudah menunggu saya. Kemudian Pak Amin, saya tahu kalau Pak Amin memang lantas katakanlah ya marah gitu ya. Tapi waktu itu kan uang berseliweran mana-mana gitu ya. Jadi udahlah Pak Amin, yang jelas Isa betul-betul itu murni dari KPK, itu bukan dari saya gitu. Ya udahlah Pak SBY, ya saya juga tidak suka kok gitu ya. Walaupun kemudian ada beberapa majalah itu yang saya pencak silat dengan SBY itu gambarnya itu loh ya. Padahal itu nggak sampai ke sana juga gitu ya. Jadi selalu diledakkan, didramatisasi gitu. Asalnya Mas Hanta memperkirakan perbincangan 30 menit itu apa? Ya, yang saya pikirkan hebat sekali dalam 30 menit. Dari seorang Amin Rais yang saya ikutin bertahun-tahun kan pemikiran. Tapi setelah itu ada perubahan cukup drastis dari Pak Amin. Karena itu saya tertarik ingin mengetahui komunikasi yang singkat itu. Ada apa gitu di 30? Oke. Ini saya tambah sekalian ya. Jadi kira-kira 4 bulan yang lalu ini nggak dimuat di koran Mas memang ya. Tapi Pak SBY mendengarkan gitu saya ini atau siapapun ya. Jadi Pak SBY dengan Bu Ani itu waktu ada acara ke Jogja itu malamnya mampir di rumah saya ya. Kira-kira 1 jam lebih ya. Sehingga katanya ajudannya itu apa sih yang diomongin kok lama sekali gitu ya. Nah saya nggak bicara soal koalisi, itu masih belum ada pemilu lah ya. Tapi saya ingat ada beberapa hal ya. Jadi Pak SBY itu mengatakan Pak Amin itu kan di sipil tokoh reformasi, di militer kan sayalah Pak Amin. Jadi kira-kira kita ini kan satu perahu gitu ya. Kemudian ada beberapa pelajaran ya, ibrah itu pelajaran moral itu.
Katakan Pak Amin jadi presiden itu ternyata tidak diterima kasihi oleh rakyatnya. Pak SBY mengatakan, Pak Amin, tahun pertama jadi presiden itu APBN kita cuma 300 sekian triliun. Sekarang sudah menyundul 1.800 triliun. Ya. Tapi ini kan nggak diperhatikan ya. Kemudian kita masuk G20 ya. Dan kita ekonomi kita pun juga meningkat, income per kapita kita sudah hampir $4.000, dulu cuma $150 dan lain-lain. Ini kan sebenarnya kemajuan. Tapi Pak Amin rupa-rupanya jadi pemimpin itu ya tidak perlu diterima kasih. Saya bilang iya Pak, betul gitu ya. Jadi kalau kita itu sudah lillahi ta'ala, itu walaupun dikatakan nggak benar ya sudah bismillah. Jangan kecil hati gitu. Dan yang kedua, memang beliau mengatakan, Mas Amin, jadi memang ya saya sebagai presiden 10 tahun ini mengharapkan lah ya supaya siapapun nanti yang menggantikan saya itu bisa membawa yang sudah baik diteruskan, yang bolong-bolong ditutup, ya normatif lah. Nah setelah itu ngomongnya cuma di Pacitan ada geplak yang enak, kemudian ya kan santai lah ya. Kemudian saya cerita anak saya lulusan Waseda tapi tidak mau jadi pegawai negeri, tidak mau jadi pegawai perusahaan, sekarang buka warung gudeg dan lain-lain. Jadi ya terus kekeluargaan saja. Lebih santai begitu ya. Ya. Baik. Sekarang yang penting ke depan, gitu. Ke depan cuma saya ini tadi tuh ya berani nggak? Ya 3 capres 4 capres itu kompetisi bila tanah air, kompetisi nasionalisme, pesan undang dasar kita, pesan ideologi kita itu, kemudian itu yang terbaik yang kita pilih. Baik. Insya Allah. Sudah 1 jam Bapak. Terima kasih sudah bersama kami. Terima kasih juga Mas Fajrul, Mas Hanta dan semua teman-teman mahasiswa di sini. Kami kembali lagi pekan depan dengan tokoh yang lain. Sampai jumpa.